Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Rizkiyah dengan NIM 23040450116 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang model dan pendekatan pembelajaran. Mengapa penting untuk memahami ini? Karena dengan mengetahui berbagai model dan pendekatan pembelajaran, kalian dapat menemukan cara belajar yang paling cocok dan efektif untuk diri kalian. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang berbagai model dan pendekatan pembelajaran. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja atau pola yang digunakan oleh guru untuk menyusun pelajaran dan aktivitas belajar. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan ini lebih bersifat filosofis dan konseptual. Model pembelajaran yang lebih spesifik dan konkret, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Sementara pendekatan pembelajaran yang lebih luas dan umum seperti pendekatan humanistik. Nah, ada dua model pembelajaran, yang pertama tradisional dan modern. Model-model pembelajaran tradisional itu seperti ceramah. Model ini mungkin yang paling sering kalian temui. Guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa di kelas. Yang kedua, diskusi kelas. Diskusi kelas melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa untuk membahas topik tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran modern. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Model ini mengajak siswa untuk belajar melalui pengerjaan proyek nyata. Misalnya, membuat presentasi tentang topik tertentu. Kemudian, keuntungan dari model ini adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka selesaikan. Misalnya, mencari solusi untuk masalah lingkungan di sekitar mereka. Model ini membantu siswa mengembangkan keterampilan dan analisis masalah. Yang ketiga, ada pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Misalnya, mengerjakan proyek sains bersama. Model ini meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Dan yang terakhir, kelas terbalik. Di model ini, siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bacaan, kemudian mengerjakannya di kelas. Keuntungan model ini adalah waktu kelas lebih banyak digunakan untuk diskusi dan praktek. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang pertama itu ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini fokus pada pengembangan diri dan potensi individu. Siswa dianggap sebagai pusat dari proses belajar. Contoh penerapannya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tekanan pada motivasi dan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada proses berpikir dan pemahaman. Siswa diajak untuk memahami konsep dan informasi secara mendalam. Strategi yang bisa digunakan yaitu pemetaan pikiran dan teknik memori. Selanjutnya, pendekatan behavioristik. Pendekatan ini fokus pada penguatan siswa belajar melalui pelatihan dan penghargaan. Contoh metodenya yaitu drilling dan penggunaan reward untuk motivasi belajar. Dan yang terakhir, pendekatan konstruktivistik. Dalam pendekatan ini, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Contohnya yaitu eksperimen sains di laboratorium atau praktek penelitian. Nah, di sini ada tips-tips memilih model dan pendekatan yang tepat. Yang pertama, pilih model dan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Misalnya, jika kalian lebih suka belajar dalam kelompok, pembelajaran kooperatif mungkin cocok. Yang kedua, pertimbangkan juga konteks dan tujuan belajar kalian. Misalnya,
Jika kalian ingin mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pembelajaran berbasis masalah bisa menjadi pilihan. Nah, kita telah membahas berbagai model dan pendekatan pembelajaran. Mulai dari model tradisional seperti ceramah, hingga model modern seperti flipped classroom. Kita juga telah membahas berbagai pendekatan seperti pendekatan humanistik dan konstruktivistik serta lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam proses belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.